Halo, selamat datang di channel YE. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Sebelum kita belajar mengenai fungsi, Miss mau mengumumkan bahwa di dalam video ini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan dan nanti harus kalian pindah di psikologi. Jadi tolong disimak videonya dari awal hingga akhir ya. Fungsi. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Dari pengertian fungsi, bedanya fungsi dengan relasi. Lalu untuk penyajian khusus hari ini kita hanya belajar mengenai himpunan pasangan berurutan, panah, dan juga grafik. Untuk persamaan fungsi dan tabel akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Lalu kita akan belajar mengenai domain, kodomain, range, kemudian banyaknya fungsi yang mungkin. Kita langsung ke pengertian fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Kita langsung cek fungsi itu kayak gimana sih dari gambar gitu ya. Sekaligus kita akan membedakan dengan relasi. Nah, di sini ada relasi dan ada fungsi. Kita ingat-ingat dulu relasi. Kalau kalian lihat relasi, ini semua yang ada di bagian kiri ini, dia adalah relasi. Jadi relasi itu kalau Miss bisa jelaskan dalam bentuk umum kata-kata awam gitu ya. Panahnya bebas, mau kemana aja boleh. Bahkan kalau dia tidak ada panahnya, itu pun juga tetap disebut dengan relasi. Jadi sekali lagi panahnya bebas. Bahkan yang nggak ada panahnya pun juga tetap disebut dengan relasi. Itu adalah relasi. Kalau fungsi itu gimana? Fungsi itu lebih spesifik. Nah, fungsi itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota dari B. Nah, ketika kalian diminta untuk menentukan ini fungsi atau bukan, kalian lihat dari asalnya. Asal itu yang di bagian sini. Dari asal panah berasal, ya gitu ya. Nah, kuncinya hanya di situ. Lalu nanti kita tinggal lihat di bagian kanannya gitu ya. Di sini setiap anggota A harus punya tepat satu pasangan dengan anggota B. Nah, di sini kita lihat dulu dari yang gambar pertama. Gambar pertama ini A ya. Ini dia punya pasangan semua. Oke. Lalu yang gambar kedua A ini juga punya pasangan semua masing-masing dari A. Oke. Sedangkan gambar yang ketiga A ini tuh ada satu anggota A yang tidak punya pasangan. Berarti gambar nomor 3 ini bukan fungsi. Karena setiap anggota A harus punya pasangan ya. Kemudian gambar nomor 4. Di sini kalian lihat A itu punya pasangan semua, ya kan? Tetapi yang membuat gambar nomor 4 ini bukan fungsi adalah di bagian sini. A punya 2 pasangan, nggak boleh ya. Jadi fungsi itu kayak kalau Miss boleh sebut kayak pacaran yang nggak boleh selingkuh gitu loh ya. Jadi pasangannya harus sama itu, jangan selingkuh sama yang lain. Jadi yang 4 ini bukan fungsi. Jadi fungsi sekali lagi adalah yang pertama, yang asal atau anggota A ini, dia setiap anggotanya harus punya pasangan dan pasangannya cuma boleh satu aja gitu ya. Untuk yang di bagian B gimana Miss? Perlu diperhatikan nggak? Nggak perlu, B-nya nggak usah diperhatikan, cukup memperhatikan A saja karena syarat utamanya ada di A. Itu untuk fungsi ya. Nah, untuk penyajian fungsi itu sama dengan relasi, menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, grafik atau diagram kartesius. Untuk tabel dan persamaan fungsi kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk panah, HPB, dan grafik nggak usah dibahas ya, karena kita sudah belajar di relasi kemarin. Nah, ini adalah soal nomor 1 yang harus kalian kerjakan. Diketahui bla 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 bla. Pertanyaannya adalah apakah ini fungsi? Nah, untuk menentukan ini fungsi atau bukan, ingat pengertian yang tadi sudah dijelaskan di sini ya. Nah, Miss kasih clue. Kalau ini Miss beri contoh dalam bentuk diagram panah,
kalau di soal ini dalam bentuk diagram kartesius. Kalian boleh mengubah ini dari diagram kartesius ini menjadi diagram panah untuk mempermudah kalian menentukan ini fungsi atau tidak. Tapi kalau kalian dengan cara ngelihat diagram kartesius ini sudah paham, lanjutkan saja gitu ya. Ini soal nomor 1. Soal nomor 2. Nah, ini juga apakah ini fungsi? Tapi sekarang dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Sekali lagi, contoh yang Miss berikan itu dalam bentuk diagram panah. Kalau kalian lebih mudah ngelihatnya juga dari diagram panah, silahkan kalian ubah himpunan pasangan berurutan ini menjadi diagram panah. Atau kalau kalian, aku udah tahu kok Miss, dari himpunan pasangan berurutan ini dia fungsi atau bukan, aku langsung aja boleh nggak? Silahkan, terserah kalian. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai domain dan kodomain serta range. Di sini apa itu domain? Domain itu adalah daerah asal. Kita sudah kenal kan daerah asal yang kapan lalu itu kita pelajari asal gitu. Kalau kodomain ini adalah daerah kawan. Sedangkan range itu adalah daerah hasil. Apa bedanya? Yuk kita pelajari ya. Domain. Domain itu kalau kita balik lagi ke diagram panah ya, karena yang paling mudah menurut Miss adalah diagram panah. Domain. Kita lihat soalnya dulu ini. Ini contohnya ya. Kalau himpunan pasangan berurutan 1 ini merupakan fungsi dari 1, 2, 3 ke AB, maka domain dan kodomain serta range-nya dari fungsi itu adalah apa? Nah, kita lihat dari himpunan pasangan berurutannya dulu. Nah, himpunan pasangan berurutannya kan ini. Siapa yang akan jadi domain, kodomain, dan range? Nah, yang akan jadi domain, kodomain, dan range dari ini adalah tentu ini. Kata kuncinya adalah dari himpunan ini, berarti dia adalah domain. Kemudian kodomainnya adalah yang ini karena ke ya. Ini adalah kodomain. Sedangkan range-nya yang mana? Range-nya adalah yang ini. A itu adalah range. Range itu hasilnya ya. Kalau dari diagram panah gimana? Kalau dari diagram panah kita cukup lihat aja seperti ini. Sebentar. Ini adalah domain. Semuanya yang ada di sini adalah domain. Jadi 1, 2, 3 adalah domain. Kemudian kalau kodomain itu yang mana? Kodomain adalah yang ini, A sama B. Lalu untuk range-nya yang mana? Untuk range-nya adalah yang A. A kecil ya. Nah, ini. Kalau dari diagram kartesius gimana? Sama, Nak. Jadi domainnya itu yang mendatar, ini. Kemudian yaitu 1, 2, 3 ya. Kodomainnya yaitu yang tegak. Range-nya yang mana? Range-nya adalah yang ini, titik-titik ini. Tetapi yang kita ambil adalah yang A ini ya. Ini range-nya. Kemudian kita lihat soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini nanti juga dikerjakan ya. Jadi di sini nanti kalian diminta untuk menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Nah, di sini ada penjelasannya, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B dengan banyaknya anggota himpunan A yaitu A dan banyaknya anggota B adalah B pangkat A. Jadi, supaya kalian paham, Miss sudah berikan contoh di sini. Kalau himpunan pasangan berurutan ini merupakan fungsi dari 1, 2, 3 ke AB, maka banyaknya fungsi yang mungkin adalah, nah ini tentunya banyaknya fungsi yang mungkin dari
sini ke sini ya, karena di soal dibilang seperti itu. Nah, kita hitung dulu banyaknya anggota dari A. Ada 3. Banyaknya anggota B ada 2. Kemudian jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah, nah, A tadi kan ada 3, B-nya ada 2. Kalau misalnya dari A ke B berarti ya 2 pangkat 3, hasilnya 8. Ini soal terakhir, soal nomor 4. Nanti kalian kerjakan juga di psikologi. Sekian penjelasan Miss untuk fungsi. Semoga kalian paham. Selamat belajar dan terima kasih.